Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa di Istana Negara. Presiden ke-8 Republik Indonesia itu menyampaikan bahwa pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan dedikasi pengorbanan dan keteladanan bagi bangsa. Dan untuk membahasnya bersama kami telah terhubung Bapak Frans Immanuel Saragih, pengamat komunikasi politik dari Suwarna Dwipa Institute atau SDI. Halo, selamat malam Bang Frans. Ya, selamat malam Mbak Wulan. Gimana, terdengar jelas? Terdengar jelas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Nasional Malam. Kita berbincang sedikit terkait Hari Pahlawan yang memang sudah lewat, tapi tetap masih teringat ya momennya ya Bang ya. Nah, Bang. Baik ya. Bagaimana nih tanggapan Abang terkait pemberian gelar pahlawan nasional yang diberikan oleh pemerintah kepada 10 tokoh bangsa yang telah berjasa bagi Republik Indonesia? Boleh Bang, silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat kami ya dari Suwarna Dwipa Institute, pemberian gelar kepada 10 pahlawan nasional saat ini sudah cukup baik ya, cukup baik karena sisi itu kita bisa lihat ada 2 mantan presiden ya. Yang pertama itu Pak Abdurrahman Wahid dan Pak Harto, dan juga ada Pak Sarwoedi juga ada di situ, dan beberapa nama lainnya. Ini merupakan tokoh-tokoh bangsa, begitu. Ya, kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu wajar saja dalam sebuah negara yang dibingkai oleh demokrasi. Demikian Mbak Wulan. Lalu menurut Abang sendiri sebenarnya apa sih makna pemberian gelar pahlawan ini, begitu Bang? Baik. Pemberian makna gelar pahlawan ini kan tidak diberikan sekonyong-konyong ya. Pasti ada sebuah penelitian yang mendalam terhadap tinjauan bagaimana riwayat daripada masing-masing tokoh tersebut, apa peran yang telah diberikan kepada negara dan dampak yang diberikan kepada generasi-generasi penerusnya. Sejauh ini saya melihat bahwa pemberian gelar pahlawan seperti contohnya Pak Abdurrahman Wahid yang sudah berkiprah membawa nama harum Indonesia, Pak Harto juga, itu kan sudah menorehkan banyak tinta emas bagi Republik ini ya. Ya, memang pasti ada. Begitu juga Pak Sarwoedi Wibowo juga berperan aktif ya dalam proses yang ada di Indonesia. Jadi sangat banyaklah jasa-jasa mereka yang perlu diketahui oleh generasi-generasi penerus. Dengan adanya gelar pahlawan nasional, ini kan akan memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi generasi-generasi selanjutnya. Apalagi generasi-generasi yang mungkin lahir di tahun 2020 ke atas yang akan memasuki usia sekolah, mereka sudah tahu, oh pahlawan ini, pahlawan ini, pahlawan ini. Seperti kita dulu kan, waktu kita masih duduk di bangku sekolah, di buku-buku sejarah kan kita sering menemukan nama-nama pahlawan. Nah, memang pasti adalah gejolak-gejolak. Kenapa kok diberi apa ininya? Itu wajar, itu negara demokrasi. Kita tidak bisa menafikan itu. Perbedaan pendapat justru akan membuat kita semakin kaya dalam membentuk bangsa ini. Demikian, Oke, berarti ya baik, berarti menurut Bang Frans sendiri di tengah pro kontra yang ada, ke-10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional ini telah memenuhi kriteria begitu ya Bang ya? Ya, karena pasti ada peninjauan atas riwayat mereka, apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan tersebut sepanjang kehidupan mereka, dan apa dampak yang diberikan kepada negara kita. Pasti ada peninjauan-peninjauan itu, dan ini orang-orangnya juga pasti orang-orang yang sangat capable seperti itu. Oke, baik. Sempat kemarin ada yang mengatakan beberapa tokoh pahlawan begitu yang katanya bisa diberikan gelar pahlawan karena orang dalam begitu ya. Menurut Abang sendiri bagaimana tuh Bang? Boleh lebih spesifik? Ya misalkan Presiden Republik Indonesia kedua Pak Soeharto begitu kan, seperti kita ketahui beliau kan dulu adalah mertua dari Presiden Prabowo Subianto begitu Bang. Contohnya mungkin seperti itu. Bangsa kita ini adalah sebuah bangsa yang besar ya, dan kita sudah menyatakan diri kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan juga menganut sistem yang disebut demokrasi. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai generasi yang ada saat ini untuk memberikan contoh-contoh teladan demokrasi yang baik.
Nah, Pak Harto khususnya ya, dari mulai presiden pertama, Presiden Soekarno, sampai dengan kemarin yang terakhir Pak Jokowi Widodo, semua pasti punya perannya masing-masing. Semua pasti punya kekurangannya masing-masing, gitu ya. Tetapi kita lihat apa yang sudah mereka berikan kepada bangsa ini, khususnya kepada Pak Harto. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa Pak Harto itu mulai dari perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Kita bisa lihat foto-foto beliau juga ada di dalam peristiwa-peristiwa sejarah bangsa kan. Nah, bagaimana juga beliau juga hadir untuk negara ini, dan beliau juga telah mampu untuk memberikan banyak hal bagi negara ini. Makanya tidak salah pada waktu dulu diberikan gelar sebagai Bapak Pembangunan, kurang lebih seperti itu. Bahkan kita pernah mampu juga untuk menjadi negara yang swasembada beras kan pada tahun 1984. Nah, mengenai masalah problema yang ada, memang benar pada tahun 98 terjadi peristiwa reformasi. Dan sebenarnya para pejuang-pejuang demokrasi pada saat itu telah berhasil. Tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa ada jasa-jasa beliau. Nah, jasa-jasa beliau inilah yang mungkin dilihat oleh pemerintahan saat ini, yaitu Pak Presiden Prabowo, sudah sepantasnya bahwa bangsa ini juga menghargai jasa para pahlawannya yang telah memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kalau saya rasa untuk orang dalam itu tidak ada ya, karena saya yakin bahwa pemerintahan ini cukup objektif ya untuk menilai pemberian gelar tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bang Frans, terakhir mungkin singkat saja, dengan pemberian gelar pahlawan sebenarnya apa yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dan tentunya masyarakat, Bang? Sebagai pengamat komunikasi politik, saya melihat ada satu hal yang ingin dikomunikasikan oleh Pak Prabowo, bahwa bangsa ini sudah saatnya untuk kembali bersatu. Polemik-polemik yang ada pada masa lampau sudah perlu untuk dirajut kembali dan kita mengadakan rekonsiliasi nasional. Polemik khususnya kepada Pak Harto ya, pasti titik berat ini Pak. Ya, nah, jadi ada catatan yang masa lalu, tapi kita juga harus melihat bahwa ada yang baik yang telah dilakukan oleh Pak Harto. Bangsa ini bersatu, tidak perlu lagi lah kita berdebat terlalu panjang. Tapi kalau berdebat akan bisa saja ya. Tapi kalau untuk perdebatan yang justru akan merusak bangsa ini, sebaiknya dihindarkan. Jadi pesan komunikasi politik Pak Prabowo itu sangat jelas. Bangsa ini harus bersatu, dan kita harus meniru hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Frans Immanuel Saraghi dari SDI untuk waktunya dan juga pemaparannya. Selamat malam, Bang. Terima kasih, Mbak Wulan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa tentunya menjadi pengingat bahwa jasa para pejuang akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah negeri ini, terlepas dari berbagai tanggapan di masyarakat. Tentunya momen ini diharapkan mampu mendorong kita semua untuk terus meneladani semangat pengorbanan demi kemajuan bangsa. Berita Nasional Malam segera kembali, jangan kemana-mana.